Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Langsung mawon to the point. Saya penjual Al-Quran ya. Nah, pas jual tuh mesti kan kedemak. Ini unda-undu kepleset malah totalan Pak. Gus nggih. Gregetan kula mboten wundu. Tanggep wis apa iku dimakfu mboten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jualan Quran ya Mas Wahib ya. Ya kalau jualan Quran dan sampean susah wudu ya ngikuti pendapat karena itu darurat. Ya pas jualan saja ada usah wudu, tapi niati tarokhus biru khosilahnya. Tarokhus itu kamu merasa wajib, ya merasa risih, tapi karena kondisi tertentu harus seperti itu. Karena teman-teman saya yang kerja di percetakan mushaf juga, wah kalau saya wudu terus malah dimarahin sama majikannya. Karena kalau wudu kan basah, nanti megang lempirannya malah gampang apa? Sobek. Jadi tapi tetap dengan cara berpikir nataro khosubiru khosillah, bahwa kita seperti ini nyari kemurahan Allah, bukan lalu menjadi madhab baru boleh memegang Quran tanpa apa? Wudu. Ini penting saya utarakan supaya proporsional. Kayak kita misalnya ketemu mbak-mbak ini secara fikih kan nggak boleh karena ini ajnabiyah, orang lain. Tapi kita nataro khosubiru khosillah, kita cari kemurahan Allah yang membolehkan lelaki perempuan dalam satu majelis asal terbuka dan urusan ngaji. Tapi catatannya harus terbuka. Karena pantangannya syariat itu layak luana rojulun bimroatin, tidak boleh berduaan. Makanya kalau kiai-kiai alim justru kalau punya tamu cantik itu ditemui ini di teras di depan umum itu justru bagus. Tapi kadang orang malah wah nanti dilihat orang nggak pantas. Justru bagus yang di depan umum karena di depan umum tidak akan macam-macam gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang kiai agak jaim tuh. Kalau tamu orang cantik malah suka ada konangan orang lain, malah bahaya. Bagus konangan orang lain supaya terkontrol. Nah, kalau terpaksa kita lakukan seperti ini itu tidak usah merasa halal. Terus kita ada istighfar ya, istilahnya nataro khosu biru khosillah. Jadi jenengan tetap pegang Quran tanpa wudu karena Anda jualan Quran, dan kalau wudu susah karena Anda ngalami gangguan-gangguan fisik, tapi tetap merasa salah. Tapi nanti kalau mau Ramadanan, mau deres taqarrub ilallah, ya wudu lah. Kan Anda sedang tidak jualan apa? Quran. Mau fatwanya jualan kok diteruskan sampai darusan itu kan. Ya, itu namanya itu pencatutan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saras. Saya adalah Saras, pertengahan antara sarap dan waras, Gus. Ini saya ingin mewakili dari teman-teman saya yang paraplegia. Paraplegia itu yang saya ketahui itu adalah tidak bisa merasakan ini ke bawah. Penurunan dari saraf. Ayo teh di sini diperjelas saja teh. Penurunan fungsi syaraf ngaten. Jadi kalau misalnya seorang yang sudah cacat itu kadang-kadang itu pipis tidak terasa gitu. Terus ada macam-macam itu kalau di saraf ini ya, saraf kelamin lah ya. Terus kalau di saraf yang kaki itu terus kayak kaku. Kan ada tuh yang kaku gitu. Contohnya seperti itu. Intinya paraplegia itu penurunan dari fungsi saraf atau jaringan. Silakan. Nah, Pertanyaannya? oke. Kasusnya itu kalau bersuci itu tidak terasa di tengah perjalanan itu intinya keluar lagi seperti itu. Tetapi dia kan tidak ngerasa. Kemudian dia ini tetap menjalankan sholat. Nah, pertanyaan kita, apakah sholat itu sah apa tidak? Dan banyak sekali yang tidak seperti itu pun. Kemarin saya sempat ngobrol diskusi sama orang normal, artinya bukan disabilitas pun sama gitu loh. Beliau juga mengatakan sama, ketika dari kamar mandi bersuci sampai ke tempat sholat itu juga sir gitu, maksudnya apakah harus balik lagi wundu lagi kayak gitu, Gus? Nah, itu pertanyaan dari saya, semoga bisa mewakili
ini nanti bisa ada pertanyaan lagi ya teman-teman, karena ini hari kita difungsikan untuk mengupas fakir disabilitas. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada kawan-kawan disabel. Saya hanya menyampaikan riwayat untuk menjawab pertanyaan itu. Pernah ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngompolan. Nah, ini kasusnya ngompolan. Nah, di mana setiap berhenti dia pasti keluar, dia berhenti dia keluar. Ketika duduk ngompol. Nah, ketika ditanya sholat saya gimana, istamil kata Rasul, lanjut. Nah, ini kemudian menjadi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Bahak, Gus Bahak, bahwa disabilitas atau orang-orang disabel ini adalah orang-orang yang mendapatkan porsi daruri. Oleh karenanya di dalam melakukan ibadah pun lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya daruri. Jadi misalnya, maaf aja bahasanya, kayak istri saya. Nah, yang mana? Itu. Nah, dalam posisi sujud ada ketentuan sujud itu harus menggunakan 7 anggota tubuh. Ini jidat, kemudian 2 tangan, dengkul, kemudian kudam. Nah, sedangkan istri saya nggak ada. Apakah kemudian ketidakadaan kedua tangan itu menjadikan sholatnya tidak sah? Tidak, tetap sah. Nah, karena kondisi apa darurat tadi. Jadi saya lebih cenderung memegangi pendapat ulama kalau orang disabel itu adalah orang yang selalu mendapatkan kemurahan, rukhsah. Nah, cuman begitu ketika mendapatkan rukhsah jangan kemudian merukhsahkan yang lain. Seperti halnya yang dialami oleh Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta sejak lahir, mana ketika beliau berada di hadapan Rasul ketika dalam forum begini mungkin menyela omongan Rasul, ada pertanyaan tetapi oleh Rasul didiamkan saja, ora tinggep. Ini yang marah bukan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa taala marah kepada Rasulullah dengan menegur abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di sisi Rasulullah memberikan apresiasi yang tinggi kepada disabel. Ketika Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasul, ya Rasul, kira-kira saya ini kalau misalnya nggak harus datang ke masjid sholat boleh ora? Nggak boleh. Artinya semangat beribadah itu harus tetap ditumbuhkan. Kendati pun dalam suasana, dalam situasi keterbatasan. Ya, jadi kalau menggunakan pendapat Syafi'i tadi, kalau Anda masih membutuhkan orang lain dan orang lain itu ada, maka Anda termasuk qadir, orang yang mampu. Tetapi kalau Hanifah menyatakan kalau membutuhkan orang lain itu dianggap ghairu qadir. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.